Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Vanessa. Saya akan menjelaskan tata cara bagaimana cara tayamum. Silahkan disimak. Persiapan sebelum melaksanakan tayamum. Sebelum melaksanakan tayamum, ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama, kebolehan melaksanakan tayamum. Hal pertama yang harus dicermati adalah melihat terlebih dahulu apakah saat itulah kondisi yang diperbolehkan melakukan tayamum. Pastikan kembali adakah air yang bisa kamu temukan. Jika benar-benar tidak ada air, maka boleh melaksanakan tayamum. Namun apabila kamu sudah bertayamum dan belum menunaikan sholat, kemudian tiba-tiba turun hujan, maka tayamum yang sudah kamu lakukan otomatis menjadi batal. Jadi kamu harus berwudu menggunakan air. Lain hal jika dalam kondisi yang sakit, maka kamu bisa langsung bertayamum. Kedua, waktu melaksanakan tayamum. Berkaitan dengan waktu, kapan waktu yang tepat melaksanakan tayamum? Tayamum sebaiknya dilakukan setelah masuk waktu sholat. 3. Debu atau tanah untuk bersuci. Debu atau tanah yang digunakan saat tayamum juga harus bersih dan suci. Jadi, di mana dan bagaimana menemukan debu atau tanah yang suci untuk tayamum? Maka suatu hadis Rasul bersabda, "Dijadikan untukku permukaan bumi sebagai tempat sholat dan untuk bersuci, maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka sholatlah." Dari hadis tersebut kita bisa menggarisbawahi kalimat permukaan bumi, jadi kita bisa menggunakan semua yang ada di permukaan bumi maupun baik tanah, pasir maupun bebatuan. Selanjutnya mengenai debu yang menempel pada tembok. Mobil, kabin, pesawat, meja, dan barang-barang lainnya, sebagian besar ulama juga memperbolehkannya. Meskipun pada dasarnya barang-barang tersebut bukan berasal dari permukaan bumi, namun ada debu yang menempel di sana, maka debu itulah yang bisa digunakan untuk tayamum. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 4 hal yang membatalkan tayamum, antaranya yaitu seperti tidur, gila, menyentuh kemaluan, keluar cairan dari kemaluan, dan lainnya. Kedua, jika adanya air seperti yang pemaparan sebelumnya di atas. Ketiga, ketika hilangnya penghalang. Terus misalnya ketika orang sakit sudah sembuh. Dan keempat, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Bersihan dulu najis yang menempel di badan. Penting untuk membersihkan terlebih dulu najis yang menempel pada anggota tubuh sebelum melakukan tayamum. Sebab rangkaian toharoh sebenarnya untuk menghilangkan najis. Jadi sebelum tayamum jangan lupa bersihkan terlebih dulu apabila ada najis yang menempel. Yang keenam, tayamum hanya bisa dilakukan sekali untuk satu perkara fardu. Sebagian besar ulama berpendapat tayamum hanya bisa dilakukan untuk perkara fardu. Misalkan ketika hendak menunaikan sholat zuhur, kita terlebih dahulu melakukan tayamum, maka sah hukumnya. Kemudian masuklah waktu sholat asar. Meski sampai waktu sholat asar belum ada hal yang membatalkan tayamum, kita tetap harus mengulangi tayamum lagi. Akan tetapi untuk perkara sunnah boleh dilakukan satu kali. Misalnya selesai sholat kita harus melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka tidak perlu bertayamum lagi. Tata cara dan niat tayamum. Niat memiliki 3 esensi, yakni diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ketika hendak melaksanakan tayamum, terlebih dahulu niatkan dalam hati bahwa kamu akan bersuci dengan tayamum agar ibadah sah dan diterima. Selanjutnya tata cara tayamum adalah sebagai berikut. 1. Hadapkan dirimu ke arah kiblat.
Kedua, ucapkan basmalah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada tanah atau debu yang menempel. Pastikan posisi jari tangan rapat. Usapkan kedua telapak tangan yang telah menempel debu ke seluruh wajah dan ucapkan niat nawaitu tayamuma listibahasi salati fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbanyak salat karena Allah. Selanjutnya, letakkan kembali telapak tangan pada debu dan renggangkan dari jari tangan. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Kemudian usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke siku, lalu balikkan ke bagian dalam lengan dengan tangan kanan hingga bagian pergelangan. Usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jarinya. Doa tayamum. Setelah selesai melaksanakan tayamum, kita dianjurkan untuk membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatohirina. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikan aku orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maka maha suci Engkau, ya Allah, dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Itu dia cara-cara tayamum